seorang pria yang sudah tidak bernyawa harus menjalani proses otopsi akibat kematian yang tidak wajar. Pria tersebut kehilangan nyawanya saat sedang tidur di rumah kontrakannya. Tadinya pria ini tuh dikira meninggal karena sesak nafas. Tapi fakta forensik berkata lain. Saat proses otopsi ditemukan ada bercak putih di lidahnya dan sebuah tanda aneh di alat kemaluannya. Di tengah otopsi, ada fakta forensik yang ternyata pria ini meninggal karena dihabisi nyawanya oleh seseorang. Kok bisa? Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Kasus ini dimulai dari penemuan jenazah seorang pria yang awalnya tuh diduga meninggal dunia akibat sesak nafas. Waktu jenazah pria ini sampai di ruang pemeriksaan forensik, disebutkan laporan bahwa korban ini seorang laki-laki, sebut saja namanya Y, inisialnya, usianya 32 tahun. Dia ditemukan meninggal di rumah kontrakannya dia pagi menjelang siang oleh teman satu kantornya. Nah, teman satu kantornya ini sebut saja namanya B, usianya 28 tahun. Menurut keterangan si B ini pada pihak yang berwenang, si B sama si Y ini memang setiap hari selalu berangkat ke kantor sama-sama. Kebetulan kos-kosannya si B sama rumah kontrakannya si Y ini searah. Dan sejauh yang si B tahu, si Y ini tinggal sendirian. Jadi pagi itu seperti biasa si B ini mau menjemput si Y. Dia datang ke kontrakannya si Y pakai mobilnya. Dia telepon nih, aku sudah ada di depan kontrakan kamu. Dia mau ngasih tahu gitu. Tapi waktu telepon si Y ini tuh nggak juga ngangkat si handphonenya tadi. Ini ada apa ya? Jangan-jangan si Y ketiduran lagi. Si B masuklah ke halaman rumah kontrakannya si Y. Dia ketok-ketok pintunya, dia bunyikan belnya, tapi sama sekali nggak ada jawaban. Ini agak aneh juga nih karena setaunya si B, si Y ini paling anti telat. Pokoknya itu karyawan teladan lah. Karena penasarannya sama si B ini terus-terusan ditelepon lah handphonenya si Y. Telepon terus tapi nggak ada jawaban. Nah, tapi samar-samar si B ini mendengar ada suara ringtone-nya si Y dari dalam rumah. Wah, ini jangan-jangan kenapa nih? Apa mungkin lagi mandi ya? Ditungguin lagi lah sama si B. Kebetulan di depan rumah kontrakannya itu memang ada kursi kecil. Dia duduk di situ, dia tungguin, tapi kok nggak selesai-selesai ya mandinya. Teleponlah si Y tadi, masih nggak ada jawaban. Si B makin lama makin panik nih. Jangan-jangan tas si Y ini pingsan atau apa. Dia melaporlah ke ketua RT di situ. Dan dibantuin juga, waktu itu diketok-ketok pintunya sama ketua RT, tapi nggak ada jawaban. Untungnya saat itu ketua RT bilang, Pak ini kayaknya ada yang nggak beres. Kita telepon aja pihak yang berwenang. Tak lama kemudian pihak yang berwenang datang, didobrak pintunya, mereka lihat ke dalam, itu rumahnya sih nggak ada keanehan. Rumahnya juga masih rapi. Nah tapi waktu mereka sampai kamar tidurnya si Y, mereka buka pintunya, disitulah mereka lihat. Mereka tuh sempat ngira kalau si Y ini jangan-jangan pingsan. Kok terbaring tempat tidurnya, matanya merem, tapi tuh dia nggak gerak sama sekali. Waktu didekati, diperiksa, badannya udah dingin. Nadinya udah nggak ada, nafasnya sudah nggak ada, dan memang si Y ini sudah meninggal dunia. Pihak berwenang kemudian sebagian melakukan olah TKP dan kemudian sebagian membawa jasadnya si Y ini ke rumah sakit untuk diperiksa oleh dokter forensik. Nah, waktu keluarganya si Y ini dihubungi, mereka nggak lama kemudian datang, mereka sempat minta nih ke dokter forensik, anak saya nggak usah diperiksa, apalagi diotopsi. Anak saya ini meninggal karena sakit. Y ini tuh punya penyakit pernafasan yang udah lama. Kami yakin kok kalau misalkan si Y ini tuh meninggal karena sakit. Karena selama ini dia tuh karena karyawan teladan, dia sering banget nih bekerja terlalu keras. Jangan-jangan nih gara-gara sakit napasnya kumat, gak ada yang nolongin dia meninggal dunia. Tapi saat itu untungnya pihak yang berwenang menjelaskan kalau bagaimanapun kematiannya Y ini adalah kematian yang gak wajar. Dan kalau mau sertifikat kematian keluar, Y ini minimal harus diperiksa luar oleh dokter forensik. Dan saat diperiksa luar, disitulah terungkap fakta-fakta yang tidak diduga-duga. Yang pertama, waktu jasadnya si Y ini diperiksa, dokter forensik itu sekilas tahu cuma ditemukan ada tanda-tanda mati lemas. Ada kebiruan pada bibir, juga jaringan di bawah kuku.
Ada juga tanda perbendungan darah, di mana darah dari kepala itu nggak bisa masuk ke jantung. Ini kelihatan dari leher hingga wajah itu warnanya tuh lebih gelap kebiruan dari jaringan kulit sekitar. Selain itu ditemukan juga ada bintik perdarahan di bagian mata. Ini juga salah satu tanda asfiksia atau mati lemas. Tapi waktu dicek di bagian leher, ada beberapa luka lecet dan luka memar. Luka memar itu berbentuk bulat dan luka lecetnya berbentuk bulan sabit seperti cetakan kuku. Ini polanya sesuai dengan luka akibat cekikan. Dan waktu melihat pola luka ini, dokter forensik langsung bilang, ini kematian tidak wajar yang mengarah ke tindak pidana dan korban harus diotopsi. Singkat cerita, akhirnya keluarganya si Y ini ketika mendengar anaknya ini ada kemungkinan tidak pidana, mereka setuju untuk diotopsi. Yang pertama-tama dilakukan pembukaan pada rongga dada dan perut. Karena pada kasus ini kan ditemukan ada perlukaan di bagian leher. Oleh sebab itu bagian leher nanti akan dibuka terakhir. Tujuannya nanti diharapkan otot-otot di leher ini darahnya sebagian sudah keluar. Jadi misalkan ada memar atau luka lain di leher kelihatan lebih jelas. Waktu paru-paru diambil, kemudian tenggorokan yang dibuka, di situ ada busa dan darah. Ini juga salah satu tanda gejala asfiksia. Di mana di tahap awal waktu korban mulai sesak nafas, kan napas jadi cepat dan dalam. Nah, lendir di saluran nafas ini akan terkocok dan terbentuklah busa dan darah. Darahnya itu dari pembuluh darah di tenggorokan yang pecah pada saat korbannya ini ngos-ngosan. Waktu labung dari si Y dibuka, ditemukanlah makanan yang masih separuh tercerna. Ini menandakan kalau korban ini meninggal dunia masih kurang dari 5 jam setelah korban makan terakhir kalinya. Jadi biasanya pengosongan lambung itu dimulai antara 2-5 jam. Di lambungnya si korban ini ditemukan makanan yang masih separuh tercerna berupa ada kentang, serpian roti, juga ada serpian sayur. Ini menandakan nih, dia pasti meninggal dunianya ini ya masih kurang dari 5 jam setelah dia makan. Salah satu petunjuk lagi nih buat pihak yang berwenang. Setelah organ-organ di rongga dada sampai rongga perut selesai diperiksa, barulah pihak forensik memeriksa bagian leher. Disinilah mereka menemukan ada resapan darah di otot dan tenggorokan. Ini menunjukkan ada tanda kekerasan tubuh yang cukup kuat di situ. Tapi petunjuk sebenarnya justru ada di lidahnya si korban. Waktu diperiksa di lidah sisi kirinya itu ada kayak tanda luka yang mulai menyembuh. Selain itu di pipi bagian dalam juga di beberapa bagian lidah ada bercak-bercak yang bentuknya tuh khas. Warnanya putih keabu-abuan, batasnya tegas dan bentuknya tuh bulat cenderung oval. Permukaannya tuh licin, berkilau, ada semacam sedikit lapisan nanah. Dan bercak ini disebut juga dengan mucus patches. Dan ini adalah ciri-ciri khas pada penyakit sifilis. Dan waktu alat kelamin si korban ini diperiksa, ditemukanlah ada bercak-bercak itu seperti luka yang sudah mulai menyembuh. Dan itu sudah membentuk jaringan parut. Ini menunjukkan nih, tanda bahwa si korban ini kena penyakit sifilis semakin kuat. Dan teman-teman, yang namanya temuan di lidah sama alat kelaminnya korban itu sangat khas memang pada penyakit sifilis. Jadi sifilis ini disebabkan oleh bakteri yang namanya Treponema pallidum yang ditularkan cuman melalui kontak seksual. Pada saat seorang yang tertular, maka bakteri ini kan akan masuk ke aliran darah. Mulailah si bakteri Treponema tadi itu udah menyebar ke seluruh tubuh. Dia mungkin hinggap di jantung, di paru-paru, di mana-mana. Nah, tapi begitu si bakteri sampai ke lidah, dia akan berkembang biak. Dia memicu adanya sistem kekebalan tubuh. Tubuh mulai nih mengirimkan sel-sel radang untuk mengendalikan dan juga membatasi aktivitas si bakteri ini. Proses ini mengakibatkan adanya kerusakan di jaringan sekitarnya. Biasanya itu bermanifestasi dengan bentuk bercak-bercak abu-abuan mengkilat. Mengkilat kenapa? Karena di atasnya ada lapisan nanahnya. Dan pemeriksaan untuk tes diagnosis sifilis ini itu bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama itu tes screening. Screening ini itu mengecek ada tidaknya antibodi sifilis di tubuh. Tapi antibodi ini baru akan terbentuk antara 1-4 minggu setelah bakteri masuk ke tubuh. Nah, selama 1-4 minggu itu, bakteri ini tuh sebenarnya sudah ada di aliran darah di tubuhnya si penderita. Tapi sayangnya antibodi yang terbentuk itu sudah ada, tapi sangat sedikit. Belum bisa terdeteksi di tes screening tadi. Nah, tapi si penderita ini tetap bisa menularkan sifilis ini kalau dia melakukan kontak seksual dengan orang lain. Ini namanya window period. Selain itu ada juga tes lain namanya tes treponemal. Tes ini lebih spesifik karena itu menguji kadar antibodi tubuh terhadap bakteri sifilis.
Ini bisa juga dilakukan bakteri itu dideteksi di bawah mikroskop. Nah, sampel yang diambil itu untuk melihat bakterinya atau enggak harus dari nanah yang di atas lesi warna abu-abu tadi. Dicek dan lihat di bawah mikroskop nanti kelihatan nih bakteri treponemanya ada atau tidak. Dan bahayanya sifilis ini kadang-kadang orang mengira penyakitnya bisa sembuh sendiri. Karena setelah 3 minggu biasa luka-luka ini pelan-pelan akan sembuh. Tapi tetap aja kalau nggak diobati, bakterinya ini akan tetap berada di dalam tubuh dan berpotensi untuk menular. Nah, sifilis ini cuma bisa sembuh dengan pengobatan antibiotik. Dan itu harus sampai selesai pengobatan. Tapi misalkan nggak diobati dan sistem imun si orang ini tuh drop, maka bisa terjadi infeksi ke organ tubuh yang lain. Treponema yang nyangkut ke otak, ke jantung, itu bisa membentuk luka-luka lagi. Dan ini sangat-sangat bahaya. Akan terbentuk gumata atau kumpulan sel radang. Nah, akibatnya akan terjadilah kerusakan pada saraf, pada paru-paru, jantung, pembuluh darah, dan organ-organ lain yang vital. Tapi pada korban ini waktu diperiksa, sama sekali nggak ada tanda-tanda kerusakan di organ-organ yang lainnya. Sifilis memang bisa menyebabkan kematian, tapi waktu dilakukan otopsi bisa disimpulkan kalau penyebab kematian si korban ini bukan karena sifilis. Ditambah lagi, waktu beberapa saksi, salah satunya ya temannya si korban ini tanyain, dia ngasih tahu kalau korban ini nggak kelihatan sakit sama sekali. Sebelum korbannya meninggal dunia, korban masih bisa beraktivitas seperti biasa. Misalkan ada kena sifilis di otak atau di organ yang lain, kan udah pasti korbannya akan ngedrop, akan sakit berat. Dan fakta forensik menunjukkan kalau si korban ini meninggal dunia akibat kekerasan tumpul pada leher yang mengakibatkan tersumbatnya jalan nafas sehingga korban ini mati lemas atau asfiksia. Ini dapat dari data-data yang ditemukan di dokter forensik pada saat otopsi. Yang pertama ada resapan darah di bagian otot leher, terus juga tulang lidahnya patah, ada resapan darah, tenggorokan atau trakeanya itu ada resapan darah juga. Ini menunjukkan ya teman-teman kalau memang kekerasan tumpul itu sangat-sangat kuat. Dan luka di leher tadi kan khas sekali, berbentuk bulan sabit seperti cetakan kuku. Ini juga khas pada kasus pencekikan. Tapi yang mengherankan di tubuhnya korban ini sama sekali nggak ada tanda-tanda kalau si korban ini sempat melawan. Waktu dilakukan kerokan kuku, dicek di bawah mikroskop, sama sekali nggak ada kulit yang tertinggal di situ. Karena biasanya kan misalkan korban dicek ya pasti korban akan melawan, entah mencakar atau mungkin yang menggigit si pelakunya tadi. Tapi pada si korban ini sama sekali nggak ditemukan. Dan jawabannya kok bisa korban ini nggak melawan ditemukan pada saat dilakukan tes toksikologi. Karena hasil toksikologi terhadap urin sama darahnya korban menunjukkan kalau ada kadar alkohol dan obat tidur pada tubuhnya korban. Jadi pada saat dicekik oleh pelaku, korban dalam keadaan kesadaran menurun, jadi dia nggak bisa melawan. Pihak yang berwenang juga keluarga si korban tadi sangat-sangat kaget ketika mendapatkan penjelasan bukti-bukti forensik tadi. Pihak keluarga udah jelas nggak terima kematian anak mereka ini ternyata akibat tindak pidana penghilangan nyawa. Dan kesigapan pihak yang berwenang dalam memecahkan kasus ini patut mendapat acungan jempol. Karena pada saat otopsi, jasad si korban ini itu pihak berwenang juga melakukan olah TKP. Mereka mulai mencari petunjuk di sana-sini terkait siapa ya pelaku dari kematian si korban ini. Dan akhirnya titik terang dari pelaku yang menghabisi nyawa si korban ini pun terungkap. Setelah waktu otopsi berlangsung, tadi pihak yang berwenang melakukan pengecekan pada olah TKP. Di rumah kontrakannya si tadi, pihak yang berwenang menemukan beberapa hal mencurigakan. Yang pertama, mereka menemukan ada puntung rokok yang bagian filternya itu ada bekas merah bibirnya wanita. Ada 2 botol kosong minuman beralkohol yang salah satu bibirnya itu juga ada bekas pemerah bibir wanita. Ada juga 2 bungkusan bekas makanan siap saji yang diduga dimakan oleh si Y tadi, si korban sebelum meninggal dunia. Selain itu di tempat sampah ditemukan juga ada beberapa tisu yang ketika dicek itu ada bercak. Dan bercaknya itu positif untuk sperma. Pihak yang berwenang kemudian bisa mengambil kesimpulan bahwa di malam sebelum si korban yang meninggal dunia, korban sempat melakukan aktivitas seksual dengan seorang wanita. Dan waktu handphonenya si Y ini dilakukan pemeriksaan, ada beberapa percakapan dengan seorang wanita yang semua percakapan itu sebagian besar sudah dihapus. Dan wanita ini diketahui inisialnya K, usianya 30 tahun. Dan dikenal wanita ini memang dekat dengan si korban, dengan si Y. Nah, si wanita berinisial K ini kemudian dihubungi oleh pihak yang berwenang untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Awalnya si K ini kelihatan kaget waktu mengetahui si Y ini sudah meninggal dunia. Sambil menangis terbata-bata, si K ini bilang bahwa dia tuh udah lama banget
nggak ketemu dengan si Y. Alasannya karena si Y ini kok belakangan selalu menghindar. Setiap kali si K telepon, ngajak ketemu, ngajak curhat, si Y ini selalu menghindar. Tapi untungnya saat itu pihak yang berwenang kemudian dengan cermat ngasih tahu ke si K, ini loh lihat, ada beberapa bukti percakapan kalian yang sangat-sangat intens, tapi sebagian besar sudah dihapus. Ini ada apa? Dan saat itulah si K ngaku, memang kamu itu dekat, tapi kami cuma sekedar teman curhat aja kok. Kami gak ada hubungan lain lebih daripada itu. Si K bilang kok dia tuh bertemu lagi sama Y itu di reuni sekolahnya. Mereka ketemu, mereka ngobrol-ngobrol, dan si K ini suka curhat sama si Y tentang keadaan rumah tangganya yang sudah tidak membahagiakan. Jadi si K ini sering curhat soal suaminya yang gak lagi bisa memberikan nafkah lahir batin yang cukup buat si K. Dan bisa ditebak ya teman-teman ya ke arah manalah persahabatan antara si K sama si Y ini. Tapi waktu ditanya, sejauh mana sih hubungan antara si K ini sama si Y? K terus-terusan bilang kami cuma teman curhat. Tapi nggak pernah ketemu apalagi sampai melakukan hal-hal yang di luar batas. Nah pada saat itu pihak yang berwenang kemudian menegaskan kalau si K ini adalah saksi kunci kematian si Y tadi. Nah karena semua keterangannya itu akan dijadikan alat bukti untuk nanti berlanjutnya kasusnya si Y. Pihak yang berwenang kemudian bilang sama si K kalau ada bukti-bukti yang mengindikasikan bahwa sebelum kematiannya si Y ini adalah si korban sempat berduaan dengan seorang wanita dan itu ada aktivitas seksual. Pas sempat terus-terusan mengelak, dia bilang dia nggak tahu apa-apa tentang apapun yang dialami oleh si Y. Sampai pada satu titik yang disadari oleh si K, diketahui kalau si K ini memang adalah pelaku yang sudah melenyapkan nyawa si Y. K nggak lagi bisa menghindar dan mengakui bahwa memang dia menghabisi nyawa si Y dengan cara dicekik dan juga ditekan bagian dadanya pada saat si Y ini dalam keadaan tertidur. Dan alasan si K ini menghabisi nyawanya si Y itu karena si Y ini kan mengidap sifilis dan si Y ini menularkan sifilis tadi ke si K. K nggak terima dengan penyakit yang dideritanya dan dengan gelap mata, dengan marah, si K ini menghabisi nyawa si Y pada saat dia dalam keadaan nggak sadar. Jadi setelah itu si K pergi dari kontrakannya si Y sekitar pukul 2 pagi pada saat ya warga itu semua sedang tertidur. Tujuannya agar nggak diketahui oleh warga. Kontrakannya si Y ini kebetulan berada di gang yang dekat dengan jalan ramai. Jadi dengan gampang si K ini bisa melarikan diri. Jadi cerita awalnya sebelumnya tuh si K ini datang kontrakan si Y. Ya alasannya dia mau bawain si Y makanan. Katanya kasihan si Y ini tinggal sendirian gak ada yang bikinin makanan. Mereka sempat berhubungan seksual juga pada saat itu. Si K ini mengajak si Y minum-minum. Dan disitulah si K memberikan si Y minuman keras sudah diberi obat tidur. Gak lama kemudian si Y ini mengeluh pusing, dia kemudian tidur. Saat itulah si K mencekik lehernya si Y. Setelah si Y ini kemudian meninggal dunia, K mengambil handphonenya si Y, dihapuslah seluruh pesan terakhir dengan dia sama si Y tadi yang ada di handphonenya si Y. Kenapa si K melakukan hal itu? Ternyata nggak cuma gara-gara ketularan sifilis tadi. Si K itu merasa dikhianati oleh si Y. Memang selama ini hubungan mereka itu bisa dikatakan nggak punya status yang jelas. K ini sering curhat sama si Y, tapi si Y ini juga sering mengajak K berhubungan badan. Dan saat itu si Y bilang kalau K ini adalah satu-satunya perempuan di hidupnya. Dan gara-gara itulah si K ini kemakan bujuk rayunya si Y, dia sering melakukan hubungan seksual tanpa menggunakan pengaman dengan si Y. Dan udah pasti K marah besar waktu dia tahu dia terkena sifilis. Berarti kan si Y ini sempat berhubungan badan dengan wanita lain. Nah, terus kira-kira gimana sih pihak yang berwenang ini bisa tahu kok memang si K menghabisi nyawa si Y? Disinilah terdapat bukti kejelian dari pihak yang berwenang. Proses interogasi itu secara keseluruhan memakan waktu hampir 7 jam. Dan setelah proses investigasi ini, pihak yang berwenang perlakuan si K ini dengan santai. Diajak bicara, dikasih minum, sampai pada satu titik si K ini bilang, saya capek, saya izin dulu ya, saya mau merokok. Dan saat itu si K menyalakan rokok, pihak yang berwenang ngelihat kalau merek rokoknya si K tadi sama dengan puntung rokok yang ada filternya yang ditemukan di kontrakannya si Y. Ini adalah salah satu petunjuk. Pihak yang berwenang kemudian mulai mendesak si K, diminta untuk jujur. Ada apa saat itu? Si K semakin merasa terdesak. Ditambah lagi waktu pihak yang berwenang mengatakan ada bukti tisu dan botol minuman yang akan kami tes sidik jari dan juga DNA-nya. Si K ketakutan karena dia tahu nih sidik jarinya sudah pasti ada di botol tersebut dan akhirnya K pun mengakui semua perbuatannya. Dan gara-gara perbuatannya ini, K pun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.
Teman-teman, dari kasus tadi kita bisa belajar kalau sekecil apapun bukti kejahatan bisa menjadi titik terang bagi keadilan. Jangan pernah melakukan kejahatan sekecil apapun karena pasti akan ketahuan. Menjadi orang yang baik adalah wajib. Jadi lakukan kebaikan sekecil apapun itu. Terima kasih sudah menonton video saya. Silahkan like, share, dan subscribe.